Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana shalli alaihi sallim wal ali wal nikna bibahil wahdati fi kulli halin da'ima wa sa'ati ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hamratil aliyah amma ba'du hadratil ulama, para alim ulama, para bapak kiai yang saya hormati dan saya muliakan, terutama para bapak kiai yang duduk di jajaran majelis tahkim serta dewan pimpinan cabang penyiar sholawat wahidiyah Kabupaten Ciamis yang saya hormati dan saya muliakan, para bapak kiai dan ibu nyai yang tidak bisa saya sebutkan namanya, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, pengurus penyiar Sasaidiyah kecamatan, desa serta imam-imam jamaah yang saya hormati, para bapak ibu hadirin hadirat yang saya hormati, tak lupa rekan-rekan remaja serta kakak-kakak yang kita banggakan. Pada malam hari ini, pada acara mujadah busana Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sasaidiyah Kabupaten Ciamis, terlebih dahulu mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, hidayah, rahmat dan nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di arena yang sangat mulia, arena mujadah busana, tanpa ada halangan suatu apapun. Mari rasa syukur kita ini kita tandai dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sambungan sholawat salam. Mari kita haturkan kepangkuan beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan pribadi kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, termasuk menjadi umat yang akan senantiasa mendapatkan syafaatnya dari hidup di dunia yang fana ini, terlebih syafaatul ummah besok di hari kiamat. Mari rasa mahabbah kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
kita tandai dengan bacaan As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kita aturkan kepada para awliyaillah ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususan awliya tis'ah wali songo di arti Indonesia, khususan awliya'illahi fi dairati Ciamis wa mahawaliha, khususan khasam beliau hadratil Ghausiyah az-zaman radhiyallahu ta'ala. Penuh harapan mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah yang saya sebutkan tadi, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman radhiyallahu ta'ala berkenan memberikan jantungan doa restu, syafaat, tarbiyah, barokah, karma, nadrah kepada kita semua, sehingga acara mujahadah busana kali ini benar-benar akan membuahkan manfaat, maslahah, barokah ammah, khususnya menuju kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mujahidin mujahidat, agama wa rahimakumullah. Kita maklumi bersama pada saat ini kita berkumpul di arena yang sangat mulia, arena mujahadah busana, hajat dari beliau muallim sholawat wahidiyah. Mari pada kesempatan kali ini kita pusatkan perhatian kita, karena ini adalah hajat dari beliau Bayai Mu'alim Sholawat Wahidiyah. Kita pusatkan perhatian kita, kita ikuti acara beliau Bayai ini, sehingga mudah-mudahan walaupun acara yang dilaksanakan dengan sangat sederhana ini benar-benar bisa berjalan dengan hikmah dan akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan membuahkan manfaat terutama bagi diri pribadi kita dan keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin, sehingga dalam relatif waktu yang sangat singkat akan benar-benar berbondong-bondong sadar wa birru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum pribadi saya melaksanakan tugas ini, terlebih dahulu mohon doa restunya dengan mengadakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan tasammud dan istighosah. Al-Fatihah. Ya Syafi Allah salatu wassalam alaika nurul hidayah wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binallah musilatil hadratil aliyah al-fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan remaja dan kanak-kanak yang kita banggakan dan kita sayangi. Acara Mujahadah Rubuh Usana ini adalah sebuah acara bimbingan dari beliau Mu'allim Sholawat Wahidiyah Sayyid Syekh Abdul Majid Ma'ruf. Beliau adalah putra dari Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf adalah murid dari Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Majid putra dari Mbah Ma'ruf sekaligus murid dari beliau Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf adalah murid dari Mbah Khalil Bangkalan, berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan, seangkatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Mbah Ma'ruf terkenal sebagai istilahnya profesor doa, yang doa-doanya sering diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Mbah Majid sebagai mu'allim sholawat wahidiyah yang telah menyusun, merangkai sholawat wahidiyah dan doa-doa yang ada di dalam sholawat wahidiyah. Nah, Mujahadah Rubuh Usana ini yang dilaksanakan 3 bulan sekali adalah salah satu bimbingan dari beliau Mbah Majid, Mbah Abdul Majid Ma'ruf, mu'allim atau penyusun sholawat wahidiyah, yang mana bimbingan mujahadah yang telah dibakukan, yang telah diajarkan, dibimbingkan oleh beliau Mbah Abdul Majid Ma'ruf adalah sebagai sarana di zaman akhir. Di zaman akhir yang banyak sekali rintangan, tantangan, halangan bagi kalangan umat manusia di dalam menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali tantangannya Bapak Ibu di zaman akhir ini, rekan-rekan remaja. Banyak dari kita umat manusia, dari orang tua yang paruh baya, dari remaja dan anak-anak, banyak rintangan, halangan, sehingga umat manusia tidak pandang umur, dari yang tua sampai dengan yang kanak-kanak, sehingga banyak manusia tidak menyadari apa tugas dari manusia itu sendiri, apa tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Apalagi dengan teknologi
sampai dengan anak-anak yang masih bayi, anak TK, anak yang seumuran SD, seumuran SMP, bahkan sampai dengan orang-orang tua. Itu pun banyak sekali yang karena kecanggihan teknologi modern, sehingga umat manusia tidak menyadari dirinya. Apa tujuan manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat manusia tidak untuk bermain HP, tidak bermain YouTube, tidak mencontoh kepada Mbah Google, tapi umat manusia hidup di dunia ini untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan dari kita lebih banyak memperhatikan, lebih banyak memfokuskan waktunya tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dengan alat teknologi, dengan HP. Waktunya lebih banyak habis dipergunakan untuk bermain HP. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, beliau Bayai Alim Sholawat Wahidiyah juga tidak kalah menciptakan amalan sholawat wahidiyah, merangkai amalan sholawat wahidiyah dan doa-doa yang ada di dalam sholawat wahidiyah sebagai sarana untuk mengembalikan umat manusia, sehingga umat manusia itu sadar akan dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba, sebagai makhluk yang tugasnya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan pelajar yang saya hormati, memang di zaman akhir ini rintangannya sangat berat sekali. Kita banyak disesatkan oleh teknologi, kita banyak disibukkan oleh teknologi, sampai dengan acara mujahadah yang seperti ini kita juga masih sibuk dengan teknologi. Kita lebih memperhatikan HP daripada memperhatikan acara. Beliau Bayai Alim Sholawat Wahidiyah, yang mana acara beliau Bayai Alim Sholawat Wahidiyah adalah acara yang sangat mulia. Kalau kita tahu Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin para kekasih Allah, para wali-wali Allah juga ada di area ini untuk mengikuti acara mujahadah berusaha, yang mana acara ini adalah hajat beliau dari sedikit. Tapi kita mungkin masih ada yang lebih memperhatikan HP, bermain-main dengan HP, tidak lebih memperhatikan acara mujahadah. Padahal acara mujahadah ini, bimbingan mujahadah ini, beliau Bayai Alim Sholawat Wahidiyah beliau ciptakan
dengan susah payah, dengan prihatin. Beliau menyusun sholawat wahidiyah selama 17 tahun, 7 bulan, 17 hari. Bayangkan Bapak Ibu, beliau senantiasa mengucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon syafaat bimbingan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyusun sholawat wahidiyah. Tujuannya untuk mengembalikan kita sadar kepada diri kita sebagai hamba yang tugasnya hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mujahadah syariah, Bapak Ibu yang saya hormati, bimbingan beliau Bayai Mu'alif Sholawat Wahidiyah sudah kita maklumi bersama. Kita semua sudah tahu ada mujahadah-mujahadah yang telah dilakukan oleh beliau Bayai Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Mujahadah-mujahadah yang telah dilakukan oleh beliau kita perhatikan, kita laksanakan dengan baik, dengan disiplin. Ada mujahadah 40 harian kita lakukan setahun 2 kali. Dan kalau pengamal pemula juga diharapkan melaksanakan bimbingan mujahadah 40 harian. Setelah melaksanakan mujahadah 40 harian, kita dibimbing untuk melaksanakan mujahadah yaumiyah. Mujahadah harian yang dilaksanakan oleh pribadi kita masing-masing di rumah kita sendiri. Kita melaksanakan mujahadah harian minimal sehari sekali. Namanya mujahadah yaumiyah. Kita sempatkan waktu, kita selangkan waktu, kita luangkan waktu untuk melaksanakan bimbingan beliau Bayai Mu'alif Sholawat Wahidiyah, yaitu mujahadah yaumiyah atau mujahadah harian minimal sehari sekali dengan bilangan mujahadah 17. Begitu juga dengan para remaja dan anak-anak. Juga diharapkan setiap hari minimal 1 kali untuk melaksanakan mujahadah yaumiyah. Meningkat lagi ada mujahadah keluarga, Bapak Ibu. Mujahadah keluarga waktunya disepakati oleh seluruh anggota keluarga yang ada di rumah itu, dari orang tua, dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak cucu. Disepakati mungkin setiap malam Jumat pada maghrib disepakati untuk melaksanakan mujahadah keluarga. Ini termasuk mujahadah yang dibakukan oleh beliau Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Ada mujahadah keluarga tadi juga sama bilangannya dengan Taurat, bilangan 717. Masya Allah Bapak Ibu, rahasianya, keistimewaan, siri-sirinya mujahadah keluarga. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri, akan tahu sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah berusaha melaksanakan mujahadah keluarga, insya Allah mudah-mudahan dengan mujahadah keluarga itu
Mujahadah keluarga, imamnya juga berganti-ganti Bapak Ibu. Dari kakek, besok nenek, besok ayah, besok ibu, besok anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang ketiga. Usahakan yang seperti itu. Bisa seperti itu. Kalau belum memungkinkan, bisa diimami oleh ayah atau ibu. Ini mujahadah keluarga. Ada mujahadah usbu'iyah. Mujahadah usbu'iyah ini dilakukan oleh nama sahabat yang selingkungan atau sekampung ataupun satu desa berkumpul bersama melaksanakan mujahadah usbu'iyah. Dalam mujahadah usbu'iyah dianjurkan dibacakan buku kuliah wahyiyah. Ada mujahadah syahriyah, mujahadah busana, mujahadah nisbusana, bahkan mujahadah sampai dengan mujahadah kubro. Besok dilaksanakan tanggal 11 sampai 15 Agustus. Ini adalah mujahadah yang dilakukan oleh beliau Bayai alaihi salawat lahiyah. Tujuan beliau mengembalikan kita agar menjadi manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Untuk itu Bapak Ibu pengamal sholat Aidiyah di Kabupaten Ciamis memang sangat berat. Apalagi Kabupaten Ciamis ini kabupaten yang sangat luas. Kabupaten yang sangat luas seperti halnya Kabupaten Cilacap. Tapi kayaknya masih luasan Kabupaten Ciamis. Berat lagi, lebih berat lagi Kabupaten Ciamis itu kayaknya lebih banyak daerah pegunungannya. Terdiri dari 27 kecamatan. Iya Pak, 27 kecamatan sangat luas. Kalau Cilacap 24 kecamatan. Masya Allah. Perjuangan Bapak Ibu untuk senantiasa istiqomah, senantiasa rutin melaksanakan bimbingan-bimbingan Mu'allim Sholat Aidiyah memang sangat berat sekali. Tapi seberat apapun Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan mengikuti bimbingan beliau Mu'allim Sholat Aidiyah. Ada hadis dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Imam Abu Lais At-Tamarqandi di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, manfaat kepada manusia lain imma bil mal, ada kalanya dengan hartanya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu termasuk orang yang paling banyak manfaatnya dengan hartanya? Pak Bu, Bapak Ibu, hartanya apa digunakan untuk kemanfaatan orang banyak? Belum kita mungkin sangat berat dengan harta. Wa imma birja, ada kalanya banyak bermanfaat kepada manusia lain dengan jabatan kedudukannya. Punya jabatan apa Bapak Ibu? RT, RW, Kades, camat, bupati, calon mati,
Jabatan nggak punya. Coba manfaat dengan apanya kita? Wa imma bil ilmi, kita punya ilmu apa? Ada kalanya bermanfaat dengan ilmunya. Coba kita punya ilmu apa yang dimanfaatkan oleh orang banyak? Punya ilmu apa kita? Kita orang-orang bodoh. Kita orang-orang yang tak berilmu. Ngaji saja, kalau para remaja ini biasanya ada batasannya. Para remaja ngaji mencari ilmu di pondok pesantren, tamat aliyah selesai, udah nggak ngaji lagi. Jangan seperti itu. Bisa dilanjutkan di pesantren yang lain. Kalau zaman sekarang dengan sekolah kuliah bisa dilanjutkan di pesantren lain. Syukur-syukur nanti Bapak Kiai Ahmad Tholik bisa mendirikan universitas, sehingga para remaja setelah lulus di aliyah bisa langsung melanjutkan di perguruan tingginya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu. Beliau berjuang mencetak kader-kader penerus, berjuang wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak remaja ini akan menjadi penerus berjuang wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tak punya ilmu apa-apa, bukan kiai, bukan orang pinter, bukan orang alim. Tak bisa kita memberikan manfaat dengan ilmunya. Mungkin yang terakhir, wa imma berdoa. Ada kalanya bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk manusia lain dengan doanya. Beliau Bayai Alif Sekolah Pahitiyah membimbing kita, menuntun kita untuk senantiasa berdoa dengan amalan sholat Pahitiyah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balad. Ya Allah, ya Allah, berkahilah apa-apa makhluk-makhluk yang Kau ciptakan ya Allah. Berkahilah negara ini ya Allah. Ada lagi, ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil amana muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasir tawatina qarrib wa'alif bainana ya Rabbana. Ada lagi doa itu. Kita berdoa, mendoakan terutama diri pribadi kita dan seluruh lapisan umat masyarakat jamiah alamin untuk menjadi manusia yang segera berbondong-bondong, sadar, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berdoa dengan mujahadah yaumiyah, dengan mujahadah keluarga, dengan mujahadah usbuiyah, dengan mujahadah sahriyah, mujahadah rubusanah, mujahadah nisfusanah, dan mujahadah kubur. Masih terasa apa kabarnya? Kulo barang kaya badan terasa. Muga-muga gempa sing berkah Allahumma amin. Gempa yang tidak membawa bencana, tapi gempa yang membawa kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
kita dibimbing untuk berdoa dan terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa di dalam ayat tidak untuk pribadi kita sendiri, tapi mendoakan seluruh lapisan umat masyarakat jami'al alamin, bahkan mendoakan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau memang Mbah YouTube, Mbah Google, HP itu berkah, maka HP teknologi canggih Mbah Google itu juga akan membawa manfaat barokah menuju sadar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimanfaatkan itu juga. Nah, ini tujuan beliau Mbak Yai Mu'alim Sholawat Wahidiyah. Karena memang sebenarnya Bapak Ibu, banyak sekali cara yang telah dilaksanakan oleh para ulama, oleh para kiai, para salafus sholihin, amaliyah, thariqah, banyak sekali cara-cara thariqah yang telah dilaksanakan oleh para ulama, para salafus sholihin dari zaman dulu sampai dengan sekarang, yang tujuannya adalah sama. Tujuannya agar kita umat manusia menjadi manusia-manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman akhir ini, zaman yang sudah sangat akhir ini, sangat sulit sekali bagi diri kita melaksanakan cara-cara untuk menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau Mu'alim Sholawat Wahidiyah itu sendiri menyusun sholawat Wahidiyah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama sufi. Aqrabu turuqi ila Allah Ta'ala fi akhir zaman, khususan lil muslim, kasratul istighfar wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah di zaman akhir, khususnya bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang telah berhubungan dengan dosa seperti kita ketahui. Jalan yang paling dekat, yang paling mudah adalah memperbanyak memohon ampunan dan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang banyak sekali cara-cara yang telah dilaksanakan oleh para ulama. Tapi di zaman akhir ini, Bapak Ibu, cara yang mudah, cara yang paling dekat bagi orang-orang yang musyrik, yang telah berlumuran dengan dosa. Coba bayangkan kita pribadi kita, apakah kita ini orang-orang yang musyrik dengan dosa, berlumuran dengan dosa? Kalau kita hitung dosa dari mata kita tidak bisa menghitung dosa dari mata. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu hitung dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut, tidak bisa kita hitung. Dosa dari tangan kita, dosa kepada kedua orang tua, ini anak remaja, dosa kepada kedua orang tua,
Apakah para remaja pernah mempunyai dosa kepada kedua orang tua? Yang pernah remaja, Bapak Ibu, apakah masih punya dosa kepada kedua orang tua? Dosa kepada kedua orang tua ini sangat bahaya sekali. Kalau dosa kepada kedua orang tua sampai kita mati belum mendapatkan ampunan dari orang tua kita, maka langsung Bapak Ibu, kita mati langsung jatahnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Ini udah ada hadisnya. Kita mati mempunyai dosa kepada kedua orang tua dan orang tua belum memberi ampunan kepada kita dan kita mati, maka langsung kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada orang tua, dosa kepada keluarga, dosa kepada tetangga, kepada lapisan umat masyarakat Jamil Alamin. Banyak sekali dosa-dosa kita. Belum dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin dari kita seperti saya yang telah hidup di dunia ini selama 50 tahun. Ada yang hidup di dunia ini sudah 60 tahun, 65, 70 tahun. Ada yang masih muda, baru belasan tahun. Contoh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam wahidiyat, di dalam amalan sholat wahidiyah ada ajaran lillah billah bir rasul. Hidup kita hanya lillah, perbuatan kita hanya lillah, dan kita manusia tidak mempunyai kemampuan apa-apa, hanya billah. Semua atas kehendak Allah, semua hanya digerakkan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa bergerak apa-apa. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Inilah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak sadar seperti ini. Bahkan ketika sholat pun mungkin kita tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan wudhu saja, mau melaksanakan sholat wudhu, juga tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan wudhu, di dalam melaksanakan sholat, tidak dijiwai sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya sholat, hatinya tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lillah, tidak billah. Begitu juga wudhu, tidak lillah. Rasa bau, rasa sadar di dalam hati, tidak seperti itu. Ini contoh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin juga di dalam hati kita dosa takabur, merasa diri kita lebih hebat, merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita lebih istimewa dibanding orang lain. Ini adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat takabur adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriyatu li rabbina sifatun bihi mahsusatun pada jannah wattaqi. Sifat kibriya adalah hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah sifat takabur itu.
Sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik lebih rasa takut, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih alim, merasa dirinya lebih pintar. Ini sifat takabur. Sifat takabur ini adalah sifat-sifat yang harus dibuat, harus dibersihkan dari hati kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh-contoh dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan yang paling mudah, jalan yang paling dekat untuk menjadi manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam di zaman akhir ini, khususnya bagi manusia-manusia yang telah berlumuran dengan dosa, adalah memperbanyak memohon ampunan dan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Wahidiyah, amalan sholawat Wahidiyah, kita senantiasa memperbanyak memohon ampun. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah. Ada permohonan seperti ini. Berikanlah rizki kepada kami ampunanmu yang sempurna ya Allah. Karena dosa-dosa kami sangatlah banyak. Karena kami ini orang-orang yang berlumuran dengan dosa. Di samping memperbanyak memohon ampunan, juga memperbanyak membaca sholat. Ini alat yang canggih di zaman akhir. Cara yang akrab, cara yang paling mudah. Takliman dari beliau mu'alim sholawat Wahidiyah di zaman akhir ini, dan telah dibuktikan di tengah-tengah masyarakat dengan mengamalkan sholawat Wahidiyah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari teman-teman kita dengan mengamalkan sholawat Wahidiyah sehingga dijadikan manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat sulit sekali menjadi manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam istilah tasawuf adalah makrifat, sangat sulit sekali. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan bimbingan seorang guru. Seorang guru yang kamil mukabbil, seorang guru yang sempurna dan mampu menyempurnakan orang lain. Sangat sulit sekali untuk mencapai menjadi manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para ulama sufi mengatakan, disebutkan di dalam kitab Takribul Usul, man dakhala dunya walam yusadif rajulan kamilan yurabbihi kharaja minha mutalawwisan bil kaba'ir walau kana bi ibadati istaqolain. Barang siapa masuk di dunia, hidup di dunia, dan dia tidak mendapatkan bimbingan dari seorang rajul kamil mukammil, seorang
rajul yang sempurna, kekasih Allah yang sempurna, wali Allah yang sempurna, dan mampu menyempurnakan orang lain, maka manusia yang tidak mendapatkan bimbingan dari rajul kamil mukamil ini hidup di dunia tidak mendapatkan bimbingannya, dia akan keluar dari dunia, dia akan mati membawa dosa-dosa besar walaupun dia mempunyai amal ibadah seperti ibadahnya jin dan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang tidak mendapatkan bimbingan dari rajul kamil mukamil, ibadahnya sangat banyak, tahajudnya rajin, jamaahnya aktif, tadarusnya, zikirnya, dan lain sebagainya, sedekahnya, semakin banyak ibadahnya, dia semakin membanggakan ibadahnya sendiri, karena dia tidak mendapatkan bimbingan dari rajul kamil, sehingga dia merasa dirinya lebih baik, dia merasa dirinya lebih hebat, dia merasa dirinya sudah cukup dengan ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan. Inilah takabur. Kalau manusia yang tidak mendapatkan bimbingannya rajul kamil, dia akan mati membawa dosa-dosa besar seperti dosa takabur tadi. Na'udzubillah. Bapak Ibu, sementara kita sudah mempunyai seorang guru, Bapak Ibu, Pak, Bu, sudah punya guru, udah apa belum? Guru yang membimbing kita, guru yang menuntun kita, sehingga kita sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar kepada beliau Rasulullah SAW. Sudah punya apa belum, Pak? Sudah menemukan apa belum, Pak? Ini ada apa sih Bapak-Bapak ini? Udah punya guru, Pak? Belum. Ya coba dicari. Mungkin ada di apa? Sana. Puncuknya Gunung Slamet mungkin ada. Atau di puncaknya Gunung Himalaya. Atau mungkin ada di puncaknya Gunung Serangil. Atau mungkin ada dicari guru yang mampu membimbing muridnya, mampu membimbing manusia sadar kepada Allah. Mungkin ada di gunung apa itu, puncaknya gunung yang di Wonosobo, apa itu, gunung apa? Dieng. Mungkin juga kalau kita cari sampai ke puncaknya Gunung Himalaya pun kita tidak akan menemukan. Kita tidak akan menemukan. Karena juga para ulama sudah menyampaikan dalam kitab Kifatul Anbiya, guru di zaman akhir itu bagikan belerang merah, bagikan belerang merah dari zaman nenek moyang kita sampai dengan sekarang. Belum pernah kita menemukan ada belerang merah. Ini Bapak Ibu yang saya katakan. Jadi sangat sulit sekali kita mendapatkan seorang guru yang mampu membimbing kita, mampu menuntun kita menjadi manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tepat sekali beliau mu'allim sholawat wahidiyah dengan bimbingan-bimbingan mujadah yang telah dibagikan oleh beliau, sehingga mudah-mudahan dengan melaksanakan bimbingan-bimbingan beliau mu'allim sholawat wahidiyah, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka mudah-mudahan kita akan menjadi manusia-manusia dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan kehendak Allah, menjadi manusia yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di depan, memang berat sekali. Apalagi Kabupaten Ciamis, besok harus menjaga busana di Cisaga. Masih Ciamis? Kira-kira sanggup datang ke Cisaga? Saya pernah di wilayah Cilacap, Kecamatan Cimanuk. Kalau dataran yang paling tinggi di Kecamatan Cimanuk itu namanya Gunung Tiga. Tapi kalau terus naik terus itu lebih tinggi lagi, Masya Allah, bedanya. Mungkin jenengan mengalami yang seperti itu. Di daerah Pegunungan Cisaga, mana dulu pernah saya ke daerah sana. Pegunungan di daerah Ciamis. Zaman pesantren di Langgeng pernah. Memang sangat berat sekali Bapak Ibu. Di mana ada mujahadah usbuhiyah, di mana ada mujahadah syariah, ada mujahadah busana, ada mujahadah nisbusana. Kira-kira berat enggak Pak Bu? Kita hadir mujahadah busana. Abot Pak Bu? Abot? Kelangan duit pira? Kelangan duit pira Pak Bu?